Kembali di IDX Opening Bell bersama saya Cakri Miller. Selanjutnya kita langsung menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya pembukaan perdagangan hari ini. Di sana sudah ada rekan Prilia Carvalho dan juru kamera Berky Marindo langsung dari Bursa Efek Indonesia. Ya Prilia, pada perdagangan kemarin indeks ditutup di zona merah. Bagaimana dengan prediksi analis terhadap perdagangan saham untuk hari ini? Ya, Cakri dan juga pemirsa, pasca ditutup melemah pada penutupan perdagangan kemarin atau turun 40,52 poin atau setara dengan 0,89% ke level 4.513. Hari ini sejumlah analis memprediksi bahwa IHSG di perdagangan hari ini akan bergerak melemah melanjutkan tren pelemahan dari penutupan perdagangan kemarin. Analis dari Binarta Sekuritas memprediksikan bahwa IHSG di perdagangan hari ini akan melemah, terlihat dari indikator MACD masih dalam status pola golden cross di area negatif, dan juga pergerakan IHSG hari ini akan berpeluang menuju support terdekat yakni di level 4.434 dan support berikutnya ada di level 4.318. Level resisten juga akan bergerak di kisaran 4.747 hingga 4.975. Hal ini senada disampaikan oleh analis dari Panin Sekuritas yang juga sama memprediksikan bahwa IHSG di perdagangan hari ini akan bergerak melemah. Terlihat dari tekanan jual asing terbesar masih terjadi pada saham perbankan sehingga IHSG cenderung menurun kembali dan juga akan bergerak mix cenderung turun di level ataupun juga di kisaran 4.474 hingga 4.565. Sembari kita menunggu papan Bursa Efek Indonesia dibuka untuk melihat bagaimana pergerakan IHSG di perdagangan hari ini, saya akan review sedikit untuk penutupan perdagangan kemarin. Pasca ditutup melemah atau turun 0,89% ke level 4.513, ada sebanyak 115 saham naik, 268 saham turun, dan 154 saham stagnan atau tak bergerak. Hanya 4 sektor saham yang selamat ke zona hijau di perdagangan kemarin, sedangkan 6 sektor saham lainnya masuk ke zona merah. Sektor-sektor saham dengan kenaikan terbesar adalah sektor consumer goods yang naik 1,61%, sektor konstruksi yang juga naik 1,30%, sektor perdagangan yang juga naik 1,09%. Sedangkan sektor-sektor dengan pelemahan terdalam adalah sektor aneka industri yang turun 2,95%, sektor keuangan yang juga turun 2,77%, dan sektor infrastruktur yang juga turun 1,92%. Total volume perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia di perdagangan kemarin mencapai 6,87 miliar saham dengan total nilai 6,69 triliun rupiah. Investor asing mencatatkan penjualan bersih senilai 955,56 miliar rupiah di seluruh pasar. Sembari kita menunggu, Cakri dan juga pemirsa, papan Bursa Efek Indonesia dibuka untuk melihat pergerakan IHSG hari ini. Memang seperti disampaikan kembali, hari ini sejumlah analis memprediksi bahwa IHSG akan bergerak melemah, melanjutkan tren pelemahan dari perdagangan kemarin. Kalau dilihat memang aksi jual asing ini masih mempengaruhi atau juga menjadi faktor negatif bagi pergerakan IHSG, di mana memang sektor yang paling besar berpengaruh adalah dari saham perbankan yang akan mempengaruhi IHSG mengalami penurunan hari ini. Kita akan melihat hari ini apakah memang prediksi dari analis baik itu dari Binarta Sekuritas dan juga Panin Sekuritas ini sesuai dengan pergerakan IHSG di perdagangan hari ini. Kita akan langsung menuju ke papan Bursa Efek Indonesia untuk melihat bagaimana pergerakan IHSG di perdagangan hari ini. Ya, sembari menunggu papan Bursa Efek Indonesia dibuka, seperti saya sampaikan tadi, hari ini sejumlah analis memprediksi bahwa IHSG di perdagangan hari ini akan bergerak melemah. Kalau kita membahas terkait dengan sentimen yang mempengaruhi IHSG di perdagangan hari ini, memang ada sejumlah sentimen yang mempengaruhi. Namun kita kembali melihat ke papan Bursa Efek Indonesia sebelum membahas sentimen, Cakri dan juga pemirsa, bahwa IHSG di perdagangan hari ini dibuka berada di zona hijau atau menguat 0,51% atau setara dengan 21,46 basis poin ke level 4.533,19. Tercatat juga trading volume 64 juta lembar saham, trading value 62.000
lembar saham dan juga trading frekuensi 6.041 kali. Seperti disampaikan tadi, memang analis hari ini memprediksi bahwa IHSG di perdagangan hari ini akan bergerak melemah. Namun kita lihat bersama bahwa IHSG di perdagangan hari ini dibuka berada di zona hijau ataupun juga mengalami penguatan. Cakri. Prilia, lalu sentimen apa saja yang terlihat mempengaruhi IHSG baik dari domestik, global dan juga regional untuk hari ini? Cakri. Ya, Prilia. Ya, Prilia, sentimen apa saja yang mempengaruhi indeks terlihat untuk hari ini? Ada sejumlah sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG di perdagangan hari ini, baik itu datang dari sentimen global maupun juga dari dalam negeri. Kalau kita lihat dari sentimen global sendiri masih terkait dengan ketegangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Ketegangan geopolitikal juga tampak jelas dikarenakan Amerika Serikat yang menuduh Tiongkok berusaha mencuri informasi mengenai vaksin dari corona. Sementara itu, Prancis keberatan dengan salah satu produsen obatnya, yakni Sanofi, yang mengatakan akan memberikan prioritas vaksin virus corona kepada Amerika Serikat. Pasar saham global sebelumnya juga telah terbebani oleh pernyataan Gubernur Bank Sentral Federal Reserve Amerika Serikat yang mengungkapkan ketidakpastian mengenai perekonomian. Jeremy Powell mengatakan bahwa ancaman penurunan yang berkelanjutan dapat mendalam tanpa pengeluaran tambahan oleh pemerintah. Komentar Jeremy Powell ini menjadi pukulan terhadap optimisme yang telah terbangun di pasar selama beberapa pekan terakhir karena pelonggaran pembatasan jarak sosial di Amerika Serikat dan di sejumlah negara lain. Kalau dari dalam negeri sendiri kita melihat memang masih ada beberapa sentimen negatif yang mempengaruhi pergerakan IHSG di perdagangan hari ini. Terlebih lagi beberapa rilis data domestik yang juga kurang menggembirakan. Salah satunya adalah data penjualan kendaraan yang juga menyusut. Sentimen negatif lainnya juga awan gelap diprediksi masih menyelimuti pasar minyak mentah global pada kuartal 2 tahun 2020, di mana harga minyak rawan tergelincir karena pandemi virus corona ataupun juga COVID-19 yang terus menyurutkan permintaan di tengah kebijakan produsen memangkas produksi. Cakri. Ya, baik. Terima kasih Prilia untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian rekan Prilia Carvalho dan juru kamera Berki Marindo melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta.